Saya sedang berada di rumah kediaman Sinsehan sekaligus tempat prakteknya. Nanti bisa pemirsa saksikan di akhir video ini ya. Itu udah saya buat. Masuknya dari mana, ntar di depannya itu ada apa tanda-tandanya untuk masuk ke komplek perumahan ini. Nah, kebetulan saya kemari sudah yang ketiga kali untuk terapi. Saya kemarin kena tenis elbow, jadi ini siku saya sudah nyaman. Jadi makanya saya merasakan apa yang diterapi oleh Sinsehan ini berguna ya. Jadi saya buatkanlah satu konten, jadi pemirsa dimanapun berada yang nggak tahu ataupun yang mau berobat pengobatan alternatif seperti pijat atau sejenisnya bisa ke sini. Tujuannya konten itu sih begitu, jadi membantu pemirsa dimanapun berada bisa tahu keberadaan Sinsehan ini. Di sini prakteknya ini boleh dikatakan untuk menolong gitu ya. Jadi bisa nggak usah takut. Maksudnya angkanya itu nggak dipatok mau besar mau kecil, pokoknya nggak ada nominalnya. Itu sukarela dari kita bisa memberikan yang sepantasnya pemirsa ya. Ini adalah Sinsehannya. Nah, berarti Sinsehan ini boleh dibilang juga kayak tabib ya. Semacam gitu. Semacam tabib. Ya. Jadi boleh dipanggil tabib, boleh dipanggil Sinse juga. Nah, di sebelahnya ini Bang Anto. Bang Anto ini asistennya Sinsehan. Nah, jadi sekarang kita mau mulai dulu terapi istri saya dulu yang kemarin terjatuh itu langsung terduduk ke lantai mengakibatkan tulang ekor. Tulang ekornya itu ada mengalami cedera. Sekarang kita mau mulai dulu terapi ke istri saya. Tapi sebelumnya ini berhubung terapinya kan dia di tulang ekor, itu tempat yang privasi. Jadi mohon maaf kalau gambarnya itu ntar saya blur di bagian yang privasi ya. Oh, dia kena benturan gitu ya? Ini gimana? Tampuk dulu ultrasound. Ya, sini. Itu belum. Sini enggak ya? Tapi kalau jongkok dia bangun gitu? Udah enggak ini lagi, cuma waktu duduk itu bang. Waktu duduk ya, kalau kebentur dia ya. Sinsehan, lampu ini untuk apa ini? Bisa digunakan memang untuk khusus terapi, kayak seperti di rumah sakit juga menggunakan ini infrared. Oh iya, fisioterapi di rumah sakit. Pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu upaya melayani kesehatan yang perlu dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Dan salah satu jenis pelayanan kesehatan yang telah dikenal lama dan luas di Indonesia adalah Traditional Chinese Medicine atau yang disingkat dengan TCM, yang dalam praktiknya juga dikenal sebagai Shinsei di masyarakat Indonesia. Pemirsa disarankan kalau mau terapi sarapan dulu ya Shinsei ya. Iya. Sarapan perut kosong. Jangan perut kosong ya. Kalau keadaan kosong kadang suka mau ini apa naik asam lambung. Iya. Jadi kadang-kadang bisa jadi lemas. Iya. Jadi kalau sarapan kayak roti-rotian pun boleh, yang penting ada diisi ya perutnya ya. Iya. Jin ya Ji. Nah ini pemirsa, ini seperti dipahat. Ini dipahat ini. Ini bukan ketok magic ya. Bukan ketok magic. Ya. Ini untuk menokok dia punya tulang ekor. Harapan kita dia sudah bisa normal naik kembali ya. Lurus kembali ya. Iya. Ya. Kadang dia jatuh itu dia kan kena benturan itu dia mau bengkok paling ujung. Iya. Gak terasa kayak kontak ya. Tulang ekor ini efeknya besar nggak ke tubuh kita? Besar sekali. Besar Ada sekali. yang duduk terjatuh langsung kena tulang ekor juga bisa kayak ini kayak lumpuh ya. Bukan lumpuh, apa namanya, susah jalan gitu gimana. Narik lah, ngilu dia. Oh iya. Itu kalau patah itu gimana itu efeknya tuh? Nah, itu mesti ke penanganannya mesti ke medis ya, bukan operasi ya. alternatif lagi. Oh, jadi alternatif itu udah nggak bisa lagi menanganinya Nggak ya, bisa. udah beda Itu jalur ya. Masuk itu udah bagian spare part ya. Iya. Jadi itu harus dioperasi. Seperti yang saya katakan tadi, ini udah terapi yang ketiga ya pemirsa. Jadi dari hasil terapi pertama dan kedua sudah mendapat hasil yang positif. Jadi makanya ini terapi lagi yang ketiga kali agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Di hari pertama jatuh itu memang belum ada berasa apa-apa ya. Besoknya baru terasa sakit, jalan pun nggak bisa, mau naik tangga pun susah. Kebetulan pada saat itu pun lagi sibuk ya, jadi belum sempat lagi berobat ke Sinsehan.
Selang seminggu kemudian barulah kita menjalani terapi pertama di sini. Setelah terapi pertama pulang ke rumah, yang dirasakan pun sudah ada membaik ya, membaik sekitar 50% lah dari sakit sebelumnya. Nah di situ terus selang beberapa hari kemudian kita lanjutkan kembali terapi yang kedua. Membaiknya pun makin bertambah persentasenya. Jadi inilah yang ketiga, harapan kita yang ketiga ini bisa sembuh. Makanya dari hasil terapi-terapi yang udah kita jalani di sini kelihatan hasilnya. Makanya kita naikkan satu buah konten ini agar pemirsa semua bisa tahu kalau di Medan Marelan itu ada seorang sinsei atau tabib yang bisa menolong kita ya dalam bentuk kayak berbentuk cidra gitu ya sinsei ya. Sudah saraf terjepit. Saraf terjepit. Sinsei kalau pengobatan lain kayak stroke atau apa gitu bisa juga ya? Stroke ringan ada kita tangani. Stroke ringan ya. Pengobatan alternatif itu pun nggak bisa instan ya. Itu harus ada tahap-tahapnya. Jadi kalau kita berobat di medis pun sepertinya nggak ada yang instan ya Nggak ada sinsei ya? yang instan. Cuman yang instan ya pakai obat ya, obat nyeri gitu ya. Iya. Anti sakit itu yang instan. Iya. Tapi ya setelah dosisnya habis ya sakit lagi. Iya kayak apa ya, penghilang nyeri gitu ya. Iya. Untuk Medan sekitarnya, Riau, Bagan Batu atau Rantau Prapat juga pun bisa kemari. Nanti kalau kemari itu sinsei di seputaran sini ada nggak kayak hotel atau apa? Kalau hotel ada di depan sini ya, depan komplek ini Maryland. Oh iya, kalau Ada hotel, hotel baru tapi saya lupa itu mau hotel apa ya. lupa. ya kalau untuk area Medan ini hotel udah sangat banyak lah, jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi untuk penginapan. Jadi untuk pemirsa dimanapun berada ya, di luar dari Sumatera Utara pun bisa berobat kemari. Nah satu lagi saya mau ingatkan, berobat di sini nggak perlu khawatir, di sini nggak mematok dengan nilai berapa besarnya yang harus kita berikan, itu seikhlas kita dan sepantasnya. Nah ini pemirsa, ini lagi ngukur kakinya ini. Apakah ada panjang sebelah, jatuh itu kan mungkin takutnya ada yang lari ya. Geser Sinsei, ya. sini pinggul kadang mau. Bekam ini untuk menarik angin ya sinsei ya. Ya ini untuk membuka jalur meridian juga. Tahan aja ya. Ini bekamnya menggunakan api. Dibantu lagi dengan infrared biar terasa hangat dan peredaran darahnya pun lancar. Biasanya bekam ini berapa menit dia? Kira-kira saja sih. Kira-kira aja ya. Pun nggak boleh terlalu lama ya. Nggak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama dia ada kadar air seperti bisa melepuh. Oh iya. Nah, itu juga tidak baik kan. Dalam pemikiran rata-rata masyarakat Indonesia, sinsei itu adalah orang yang sangat tua, dengan rambut memutih seluruhnya, wajah penuh kerutan tapi memancarkan aura ketenangan dan kebijaksanaan. Padahal yang ahli dalam pengobatan tradisional Cina belum tentu harus berpenampilan seperti itu. Banyak juga anak-anak muda berpenampilan keren dan modis ala orang eksekutif menguasai pengobatan tradisional Cina dengan baik. Pemirsa, ini lagi mau proses bekam darah kotor. Nah, ini semua peralatannya di sini pun menggunakan peralatan seperti medis ya. Jadi bukan peralatan yang sembarangan untuk menjaga kebersihan agar steril. Ini Bang Anto pun menggunakan sarung tangan karet. Jarum, ada takut nggak dengan jarum? Jarum yang halus itu yang untuk tes darah. Ya nggak apa-apa. Pemirsa, kalau mau bekam darah ini bagian kulit kita ya sinsei dilukain ya. Ya, dibuat semacam kayak dibuat pori-pori gitu, Ya, dilubangi. dibuat kayak pori-pori kecil aja. Itu Ya. jarumnya pun jarum halus kok. Itu seperti jarum kalau kita apa namanya? Tes darah itu. Tes darah ya. Bang Anto lagi mempersiapkan semua peralatannya. Nah, ini pemirsa. Di sini pun setiap satu pasien jarumnya itu selalu pakai jarum baru ya. Nah, ini langsung dibuka segel jarumnya. Nah, inilah proses membuat lubang pori-porinya agar darahnya itu bisa nanti tersedot keluar.
Seperti tayangan dalam video ini, sosok Sinsehan telah banyak mengantongi pengalaman dan ilmu pijat tradisional China, dan sudah saya buktikan sendiri dengan keluhan sakit yang ada pada siku saya yang dinamakan dengan tennis elbow. Sedangkan keluhan kesehatan lainnya yang diderita oleh istri saya adalah cedera pada tulang ekor yang diakibatkan karena jatuh dengan posisi terduduk. Benturan pada tulang ekornya mengakibatkan susah jalan, naik tangga, dan duduk di kursi merasakan sakit yang sangat luar biasa. Setelah beberapa kali pertemuan terapi pijat tradisional Cina dan bekam yang dilakukan oleh Sinsehan pada saya dan istri saya, kini saya dan istri sudah merasakan nyaman dan kesembuhan pada bagian yang cedera tersebut, dan kami sudah bisa menjalani aktivitas seperti biasa kembali. Ini berarti sampai darahnya berhenti ya? Ya, dia pertama, yang kedua kali sampai dia udah berhenti, baru kita selesai gitu. Dengan donor darah sama nggak ini prosesnya? Nah, beda sih, bedanya ya kalau ada donor kan mengambilnya dari vena. Vena berarti itu adalah darah bersih, darah hasil dari penyaringan itu baru dorong ke vena kan. Tapi kalau kita bekam darah itu kita mengambilnya dari pembuluh darah. Pembuluh darah ya? Ya, jadi pembuluh darah itu yang ada kayak racun, ada darah lemak di situ lah. Ya ibaratnya kayak limbahnya gitu ya. Oh, limbahnya ya. Berarti lebih bagus ini ya kalau kita bilang ya. Sebenarnya kalau untuk kesehatan ya seperti ini. Jadi badan kita berkurang darah, dia pasti juga otomatis dia produksi kembali gitu. Jadi produksi baru. Sebenarnya ini sih untuk kesehatan di pencegahan lah ya, untuk kayak mengurangi resiko stroke gitu. Iya. Penyumbatan pembuluh darah juga ya. Iya, menguatkan juga gitu. Ini yang satunya udah selesai pemirsa. Kadang-kadang ada yang terlalu kental ya kayak jelly, ada yang enggak gitu kan. Darahnya kental berarti kotor ya Bang ya? Ya, jarang dibekam kan. Nah, baru pertama kali. Berapa lama sekali? Sebenarnya kalau dia sebulan ke atas sudah boleh, sebulan ke atas. Rutin ya, sebulan? Mau 2 bulan atau 3 bulan itu terserah. Cuman paling cepat itu 1 bulan. Karena badan kita itu kan dia butuh proses darah. Seperti juga sama kayak donor darah, tapi kalau donor darah kan dia gede, itu banyak gitu. Tapi ya itu minimal 3 bulan sekali. Sebenarnya kalau ilmu bekam darah ini udah lama sekali, udah ribuan tahun ya. Tradisi dari Tiongkok. Tradisi Tiongkok dulu kan zaman itu kita yang namanya tradisi itu kebanyakan mau dihilangkan. Iya betul. Jadi yang mau belajar ilmu terapi gini juga udah berkurang ya. Iya. Jadi udah hampir punah lah, boleh katakan seperti itu. Iya betul. Makanya sekarang ini agak susah kita mencari terapis-terapisnya yang handal ya Sinsehan. Ya dulu kan kita mau belajar bahasa Mandarin aja ngumpet-ngumpet gitu. Ntar misalnya malam atau sore gitu. Oh, nggak ada efek, cuman ya kalau bisa dihindari jangan mandi dulu. Kadang hari ini ya badan dulu, besok pagi mau mandi silahkan. Efek lain sih nggak ada. Terkadang kan hari ini kita bekam, takutnya fisik kita pas lagi lemah, kita mandi, dia malah bisa buat lebih tidak nyaman, kayak masuk angin gitu ya. Oh hanya itu aja ya? Bisa sakit badan gitu. Efeknya sih itu aja sih. Nggak bisa pusing-pusing. Kalau pusing itu tergantung orang yang mungkin ketakutan, itu bisa juga buat pusing. Tapi kalau misalnya selesai dia nggak ada pusing, sebenarnya udah normal, nggak ada masalah. Pemirsa, ini saya pun mau terapi tenis elbow saya. Nah ini kemarin yang bermasalah itu yang lagi diketok. Masih ada kontak gitu? Iya masih ada sedikit. Ya. Sedikit, tapi udah jauh lebih nyaman. Biasanya kalau dia kena ini, ini mau dia kena otot yang ini sampai ke jari-jari ini. Oh, semuanya. Dia nggak ada tenaga. Kayak kita mau buka botol aja kadang susah, ataupun ambil gayung air gitu. Kalau kita angkat gini dia bisa ngilu, jadi nggak ada tenaga gitu ya. Lemes Iya. Biasa kena tenis elbow begitu. Pemirsa maaf ya kalau saya nggak pakai baju, berhubung memang beginilah kalau lagi terapi itu. Kalau bagian sini pemirsa ini kalau ngilu dan sakitnya waktu di terapi lumayan. Jadi sakit. Kalau misalnya kita itu bisa tahan sakit waktu di terapi, mungkin sang terapinya pun kerjanya lebih nyaman ya, lebih fokus gitu. Tapi kalau kita teriak-teriak ya memang bisa, cuman ya sang terapi pun agak bingung
mau lakukan yang lebih kuat, betul kan? Iya, Shinsehan benar. Kita takut pasiennya nggak tahan. nggak tahan, ya jadi Jadi pingsan. kita harus ikuti alunan ya. Mm-mm. Jadi kalau bisa yang tahan dia ya untuk kesembuhannya lebih cepat. Iya. Kalau Jadi saya, kalau seandainya nggak bisa tahan sakit ya pasti kan kita nyicil-nyicil kan pelan gitu iya. kan. Kalau saya sih memang tahan sakit ya. Tahan sakit biasa kalau tes elbow orang gini udah Teriak. oh iya bener. Sebelum kita treatment kemari, ini di awalnya apa dia ngilu. Jadi kalau kita misalkan jalan itu kan kadang-kadang mau tersenggol ya benda ataupun pintu dan sebagainya, itu terasa ngilu kali pemirsa. Jadi kita mau angkat kayak botol minuman, botol yang 1,5 liter itu pun rasanya berat banget botol itu. Jadi setelah treatment 2 kali dan ini yang ketiga kali, saya udah merasakan nyaman. Perubahannya udah ada, cuman ya masih kaku, mungkin kan masih mau perlu diterapi lagi. Itu wajar lah. Semua itu kan nggak ada yang instan. Butuh proses iya. Kalau kena cepat, sembuhnya Iya, lambat betul. itu biasa. Jadi Retak dia ya. udah bunyi. Yang awal sama sekarang gimana? Udah jauh lebih berkurang. lebih baik ya. Sakitnya pun udah berkurang. Berkurang ya. Ini pun tinggal sedikit-sedikit lagi lah, paling ada pun 20% gitu. Kalau bisa sih konsumsi obat itu dihindari ya. Iya. Karena anti nyeri itu kan tidak baik juga iya, untuk nggak ginjal. baik untuk kesehatan kita lah terutama. Iya. Kalau bisa diterapi, untuk apa kita konsumsi obat-obatan itu? Apalagi itu kan semuanya kimia itu ya. Itu hanya anti nyeri saja. Tapi kalau udah terpaksa ya apa boleh buat. Kemarin waktu terapi kedua itu ini ngilungnya luar biasa ya. Yang di bagian ini sekarang udah agak mending. Shinsehan sekalian terapi yang di sebelah kanan ini sendi saya. Sama 2 hari yang lalu itu di Sendi mana? Bahu? Iya itu. Sendi. Ketimpa pintu mobil. Iya. Jadi lebam warna, jadi kayak apa ya, memar-memar gitulah. Nah ini udah ringan Ini pemirsa. dirilis saja sebelah sini, Bang. Yang sebelah sini. Yang tangan yang sebelah sini sama bahu sini. Yang kena. Iya. Ini. Itu bekam. Iya kemarin ada pegal di bekam itu. Teknik pengobatan yang diterapkan oleh Shinsehan tidak menggunakan obat-obatan atau sejenis ramuan. Akan tetapi pengobatan di sini cenderung menggunakan teknik pijat, toto urat, dan bekam tradisional China saja. Seperti yang telah saya utarakan, pengobatan dan terapi pijat dengan Shinsehan tidak dipatok dengan nilai ataupun angka. Pemirsa dimanapun jika mau berobat di sini dapat memberikan seikhlasnya dan sepantasnya. Dan bagi yang dari luar kota Medan juga bisa berobat ke sini, dan pasien yang dari luar kota dapat menginap di penginapan. Pasalnya di kota Medan pun sudah banyak sekali hotel. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang tertuang dalam video ini bermanfaat buat kita semua. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa share dan bagikan ke saudara, teman, dan kerabat agar mereka juga tahu bahwa di Medan Marelan ada pengobatan terapi dengan teknik tradisional Tiongkok kuno yang sangat berguna buat kesehatan kita semua. Dan jangan lupa juga untuk follow dan like channel ini. Jika ada pertanyaan lainnya, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar atau juga bisa menghubungi langsung Shinsehan. Nomor telepon Shinsehan sudah saya lampirkan di deskripsi lengkap dengan Google Map. Dan sedikit informasi, jam praktek Shinsehan dimulai jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Akan tetapi jam 3 sore batas terakhir penerimaan pasien. Dan jangan lupa juga kalau mau berobat jangan perut kosong atau belum makan. Pasien yang mau diterapi harus makan terlebih dahulu sebelum diterapi. Nah pemirsa, sekarang saya sedang berada di Jalan Raya Marelan. Coba itu di depan Sujuya Plaza ya. Ini adalah komplek perumahan Marelan Residen. Tempatnya Shinsehan praktek di sini. Ayo coba sekarang kita ke dalam. Nah ini jalan masuk ke komplek perumahan Marelan Residennya ya. Nah ini sekarang kita udah sampai di tempat prakteknya Shinsehan. Sekarang kita parkirkan sepeda motor, kita masuk dulu ya. Nah ini tempat prakteknya Shinsehan nomor 23 ya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm